Salam sade, salam hari Jumat, salam agak bagus, agak hijau sedikit ya hari tadi ya. Ya kita lihat lah, tapi ya altcoin kecekek sih, dominance-nya terlalu tinggi gitu ya. Naik lagi dia. Ini saya buat video market cap di 1 triliun, 036 billion. Volume agak naik dibanding kemarinnya. Ini volume di 35,9 billion. Tapi dominance-nya juga ikut naik. Aduh, kecekek lagi di 47,8. Wah. Ini dia makanya agak kecekek. BTC di 25.500-an ya. ETH di 1665. BNB 237, XRP di 48 sen, Cardano 26 sen ya, Solana 14,79, Matic 58, Matic lumayan drop ya. Itulah kalau dilihat beberapa koin drop lagi lumayan. Itu Cardano kabarnya sih Celsius buang barang ya, sisa-sisa altcoin yang dia hold kabarnya itu dia lepas, dia alihkan ke BTC sama ETH, Ethereum. Itu yang kabar kita dengar, makanya ada XRP agak drop. Beberapa koin lah dia yang agak porsi agak besar, katanya sih Matic sama Cardano gitu ya. Matic yang agak besar, jadi maka Matic lumayan drop lagi ya kan. Nah Cardano ya Habar juga ada, Hedra, makanya Habar juga agak drop gitu ya. Tadi kenapa Habar drop ya, ada yang buang barang, jadi ya harus dimaklum Celsius itu udah bangkrut. Jadi nah bajingan model gitu itu dia jual itu barang-barang orang yang nagih dia nggak di ini gitu. Nanti ya akhirnya ya kalau yang untuk Amerika itu mungkin ada yang sebagian bisa dapat bayar lah, itu kan udah dia file itu chapter bankruptcy ya kan, chapter 11 file bankruptcy itu ya, nanti pengadilan yang ini ya paling ya sebagian yang dapat gitu. Sedangkan kalau di luar USA yang pakai Celsius itu udah ciao bye bye gitu ya, nggak ada lagi ya. Itu resiko lah ya, saya aja juga pernah kena, FTX saja saya kena gitu. Nah, itulah resiko kadang. Nah, jadi kalau ada coin yang masih agak drop dikit, itu buangan dari ini Celsius ya. Sisa-sisa coin yang ada dia lepas, dia pindahkan, dia serok BTC sama ETH gitu. Jadi itu ya. Semalam juga USDT banyak yang kenapa USDT di pack ini itu, saya agak males jawab karena udah sering begitu. Ya biasa aja, tenang aja. Saya yakin Tether itu masih oke, walaupun ada yang ngerjain terus nge-FAD, juga ada yang buat skenario-nya seolah-olah si Sejet lagi. Pokoknya Sejet yang diserang gitu ya. Sejet yang mainkan ini gini gitu ya. Beragam lah. Ya kan. Padahal di curse triple siapa yang mainkan nanti ketahuan juga. Banyak skenario busuk lah sekarang. Banyak yang ketahuan juga. Nah, seperti kalau kita lihat berita hari ini, Prometheum itu rupanya sekarang baru jelas ketarik ininya, benang merahnya. Ya berarti SEC ini, bajingan ini dia udah dibeli Cina. Asli dia dibeli Cina. Jadi banyak itu Prometheum itu kan seperti exchange juga, tapi dia sama bisa transaksi jual beli gitu ya kan, tapi dia kayaknya lebih banyak di belakang layar ini orang main. Jadi ya dia sebenarnya kayak Coinbase gitu ya, Robinhood gitu, tapi nggak terlalu ini. Yang herannya mereka minta license itu nggak pernah dikabulkan. Prometheum itu justru dikabulkan dengan apa namanya, saya catat, tadi saya lupa.
SPBD itu, SPBD, ya kan, Special Purpose Broker Dealer, ya, for Digital Asset Security. Nah, jadi ini memang udah mereka rencanakan di belakang ini, kebusukan-kebusukan ini dengan si Gary Gensler memang udah mereka setting gitu, udah mereka ini. Ya kan, jadi kalau ditarik benang merahnya, ini dia spesial, dia mau nanti transaksi, karena kalau nggak ada izin ini orang nggak bisa kayak Coinbase, Kraken, ya kan, apalagi yang exchange yang ada di Amerika, mereka banyak yang nge-apply untuk license ini, nggak dikasih. Promotim ini justru spesial bisa dapat gitu, heran mereka, ya kan, dari si SEC. Dan memang untuk dagang security itu harus ini. Nah, jadi dia butuh bahan dagangan juga, ya kan. Makanya si Gary Gensler bajingan ini, wah, banyak sekali dinyatakan security gitu, sekuritas, ya. Jadi sebelumnya dia kalau license dia ini dia nggak bisa jual Bitcoin, Ethereum, dia nggak boleh. Dia punya izin karena untuk digital securities itu hanya koin-koin yang dianggap sekuritas dia bisa transaksikan gitu. Makanya banyak dijadikan. Sebelumnya dia udah jual itu, yang dia promote itu ada Filecoin, ya kan, Flow, terus apa saya lihat. Jadi kemarin saya lihat data yang SEC itu Celo belum ada loh, tapi ini apa, dia jual itu Celo sama GRT. Jadi hati-hati, Celo sama GRT itu has a graph, apa GRT itu ya, graph. Itu bisa aja nanti dijadiin sekuritas lagi tuh. Karena dia ada jual itu gitu. Ya. Jadi pokoknya yang mau dia dagangkan itu dijadiin sekuritas sama SEC. Bajingan nggak gitu. Makanya si Charles Hoskinson, siapa lagi nih orang, ya kan? Nah, ditelisik-telisik siapa di belakangnya, siapa investornya. Ternyata dari Cina juga, Shanghai. Dicek lagi perusahaan dari orang CCP lagi. Nah, kemarin saya baru baca berita bank di Shanghai baru terbitkan kripto sekuritas yang mereka juga akan lakukan dagang koin-koin sekuritas gitu. Jadi ini di belakang ini yang ngancurin koin ini memang CCP. Jadi itu market Amerika mereka rusak supaya masuk ke mereka gitu. Nanti mereka yang dagangkan, omset lari ke mereka gitu, dagang lah kan. Nah, sekarang balik lagi, kalau saya tahu begitu, misalnya sekarang lah, walaupun dia buka di Hong Kong kayak atau apa kayak, ya kan, dia pakai apa, batu loncatan, dia punya ini di Hong Kong, padahal yang kontrol nanti CCP Shanghai gitu, ya kan. Kalau kamu tanya, saya mau nggak saya belanja sekarang Hong Kong ini itu transaksi pakai exchange, saya bakal nggak mau gitu. Karena kenapa? Nggak bisa dipercaya CCP, ya kan. Setiap saat dia bisa tutup, setiap saat dia blok kamu, ya kan. Hilang, Anda nggak bisa WD, Anda punya barang di sana sama dia gitu, ya kan. Jadi makanya semua permainan gitu, ada hal besar di belakang yang mereka rencanakan yang kita nggak tahu. Maka dengan kondisi begitu kita tenang, lihat game apa yang mereka mainkan gitu, ya. Nah, satu berita lagi, kalian lihat berita ini, si BlackRock, ya kan, ajukan spot ETF gede 9 triliun. Nah, seperti kemarin yang saya sampaikan, ya kan, bahwasanya saya dapat berita udah mereka hitung market itu ke depannya 10 tahun itu, 10 sampai 15 tahun ke depan itu bukan hal yang tidak mungkin. Market itu untuk kripto bisa sampai 25 triliun. Kamu lihat aja, dia nge-play ETF-nya aja 9 triliun transaksi. Berarti mereka udah hitung, ya kan? Dia mau kontrol market dengan spot ETF, ya kan? Ya mudah-mudahan sampai hari ini nggak mereka juga ada barang lagi fear ditebar begini,
mereka serok barang juga. Jadi selain dia ada barang fisik nanti Bitcoin, di belakang berapa banyak kita nggak tahu, ya namanya BlackRock, dia duitnya ada, ya kan, masuk lagi dengan spot BTF, apa nggak terkontrol di market sama dia gitu, ya kan. Nah makanya disinilah permainan-permainan mereka. Nah satu gambaran buat kalian, jadi udah kejawab juga. Saya nggak perlu ngomong ini, yang ngomong Bitcoin akan dihancurkan, akan zero, akan ini itu. Apa BlackRock orang bodoh? Jadi yang bahas itu bukan pintar, justru bodoh. Kenapa? Dia bukan siapa-siapa yang bahas kripto ke zero. BlackRock ini yang sudah jelas-jelas number one di dunia investasi ke atas asetnya di atas 10 triliun. Ya kan, ini aja dia minta untuk spot ETF izinnya itu sampai limitnya itu 9 triliun. Bukan barang mainan itu. Nah inilah maka saya bilang, kadang saya nggak perlu jawab, kalian tanya saya, oh si channel ini, jangan tanya saya, kalian langsung tanya. Kalau saya ingatkan lagi, ada hal-hal yang kalian nggak ngerti, kalian lihat channel lain, tanyakan langsung, jangan tanya ke saya gitu. Karena nanti kalau saya balas jawab, nanti saya kasih, yang ada saling diadu gitu, ya kan. Tapi kalian juga sendiri yang nerima berita itu, cernalah pakai otak kalian gitu, ya kan. Gambarannya gampang gitu, dan cari informasi yang akurat. Jangan selalu berita copy paste dari orang gitu. Kalau nggak bisa analisa, ya kan, jangan ini, cari informasi yang akurat gitu. Karena ada juga sebagian orang ini cuma copy paste dari berita-berita lain, dia coba ini lagi, yang sebenarnya mereka nggak paham, nggak ngerti gitu kondisi market, ya kan. Makanya, nah kedepannya lihatlah, ini udah terjawab gitu. Kalau yang katakan kripto akan hancur, akan zero, lu lihat aja si BlackRock, ya kan. Belum lagi Fidelity, saya udah Fidelity juga nge-play, mereka mau lakukan ini juga, transaksi jual beli kripto juga, target mereka ke depan. Belum lagi nanti tandemnya si BlackRock, ya kan, Vanguard, itu ini lagi. Makanya market kayak gede gitu. Ini cuma saling hancur-hancuran, sekarang lagi berebut porsi gitu. Kelihatan sekarang itu termasuk Cina gitu. Kenapa main? Kan video kemarin saya udah bahas dulu kenapa sebelumnya mereka ban, mereka street kali tiba-tiba berubah drastis. Karena setelah dihitung ini uang gede, market cap gede ke depannya, punya future gitu. Siapa yang nggak incar? Ya kan? Triliun, bukan uang kecil gitu. Itu kalau $1 trillion itu dirupiahkan itu, aduh, ditimpa pakai duit itu juga mati kita. Ya enggak? Makanya kita kadang terima berita itu yang cek dan recheck lagi. Jangan gampang menelan gitu ya. Itu aja. Dan sekali lagi saya ingat, kalian nonton dimanapun YouTube gitu, Anda udah dapat, Anda coba, tapi jangan ke saya gitu. Atau Anda langsung tanya, Anda bisa komen di situ, ya kan, di mana yang Anda tonton gitu. Supaya, karena banyak juga masyarakat Indo yang literasinya rendah. Kita ngomong A, nanti dia B, banyak nggak nyambung lagi, jadinya bentrok. Saya paling malas begitu, ya. Jadi masing-masing ini. Jadi saya cuma bisa kasih gambaran. Ini kalian lihat berita, jawabannya kalau kalian smart, lihat itu aja, kalian udah bisa ada satu poinnya, udah dapat jawabannya gitu. Mungkin nggak BTC ini ke 0 gitu, ya kan? Lihat aja BlackRock berani mau. Belum yang lain, belum lain-lain, satu BlackRock aja, belum lagi Cina mau. Ini sekarang itu istilahnya pisah, satu loyang, ini banyak yang berebut, gua mau dapat slice pisahnya, gua juga mau gitu, saling tikam dari belakang. Nah market hancur, fear, ada yang juga kesempatan, gua bisa serok barang dulu, untuk modal dulu, potongan, dulu gua
bulan kemarin tuh karena kan banyak bulan kemarin sebagian masih mengharamkan Bitcoin gitu ya kan, termasuk JP Morgan ya kan. JP Morgan juga buka market gitu, isi bajingan itu. Dulunya dia ini kan dia jelek-jelek, dia haramkan itu Bitcoin, akhirnya dia mau dagang juga. Nah, mereka-mereka ini yang mau dagang juga butuh barang murah kan, harus ada stok barang murah gitu modal. Ya tebarlah fear, jatuhkan market dulu. Terus belum lagi ini tikam-tikaman dulu gitu, saling matiin dulu. Kalau ada yang bisa dimatiin kan, supaya dia bisa rebut dapat marketnya. Biasalah market begitu. Ya. Nah, jadi hari ini kalau Amrik nggak ada gimana event juga ya, nggak terlalu gimana. Nah, Europe nanti jam 4 ada CPI, core CPI, mungkin ini agak efek ke emas gitu. Ya, tadi ada yang tanya emas ya, masih di luar. Tadi ada sedikit kegiatan di luar, terus pulang saya cek. Kalau lihat dari Europe kadang efek loh ke emas gitu ya. Jadi euro ini CPI, kalau dilihat juga ada penurunan. Kalau ada penurunan, saya rasa emas akan merah juga gitu, ya. Dan euro akan mungkin hijau gitu. Kalau ada yang trade currency, kalian trade euro mungkin kalau dilihat dari ini forecastnya gitu ya, di CPI-nya yes over yes, di mana sebelumnya 7.0%, ini drop bisa 6.1%, 6,1% dia perkirakan drop. Ya bisa aja juga core-nya sendiri juga mengalami penurunan. Core CPI yes over yes-nya, di mana sebelumnya 5,6%, ini juga 5,3%. Jadi kelihatan ada penurunan. Kalau dari ini datanya, month over month juga ada ini ya. Jadi kemungkinan ada penurunan gitu. Nah, kalau ada penurunan mungkin emas saat keluar nanti jam 4 ya, jam 4 waktu Indo ya. Waktu Indonesia jam-jam 4 gitu, mungkin 4 sore. Ya lihatlah, emas mungkin akan merah gitu. Tapi ntar malam buka market Amrik, ya kita belum tahu lagi. Juga hari ini weekend Jumat dia udah market terakhir untuk minggu ini ya kan. Andai kata si FTC dia punya jam 4 subuh ya, jam 3.30 itu nanti lihat dia punya spekulatif net dari si FTC untuk gold jam 3.30 subuh pagi. Itu yang penentuan terakhir harga untuk gold gitu. Jadi ya lihatlah, sementara kalau saya lihat untuk ininya gold, kalau dari CPI data euro, seharusnya gold merah gitu ya. Tapi juga lihatlah nanti dolar kemana, ini agak tergenjet dikit, dolar drop ya kan. Tapi ntar malam buka market Amrik gimana ya. Kalau CPI ini euro menguat, mungkin dolar agak-agak kegenjet juga, agak ini ya. Bisa aja nanti berubah arah, dolar turun, emas agak hijau ya. Mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan justru arah ke kripto yang agak hijau andai kata dolar drop ya. Kita harap bisa agak ini ya. Lihatlah kondisi begitu agak ini ya. Ini altcoin kecekek gitu. Belum lagi ini si ini buang barang Celsius. Saya rasa udah selesai buangnya, maka altcoin udah agak-agak drop gitu ya. Beberapa, terutama Matic yang agak lumayan dropnya. Mungkin dia agak porsi besar dia buang. Ya, Habar ada, Cardano ada, dia buang gitu. Kalau untuk kripto ini loh, coba kalau kalian mau scalping atau swing dikit, coba bigger price, karena tanggal 18 ini dia ada burn token. Seharusnya biasanya bigger price kalau burn dia agak naik gitu ya. Jadi untuk crypto
kalau mau coba-coba bukan scalping sih, karena dia tanggal swing ya. Kalau kalian mau swing, coba. Ya bisa aja scalping, andai kata nanti naik dikit Anda langsung TP, karena dia tanggal 18 kan. Ya lihatlah, kalian tentukan sendiri antara yang mau scalping atau swing. Untuk Bryce, bigger Bryce, karena 18 dia ada burn token. Biasanya bigger Bryce burn agak lumayan dia bisa naik gitu. Ya, jadi itu aja informasi hari ini yang bisa saya berikan di hari Jumat ini. Oke, begitu aja video hari ini. Buat teman-teman yang muslim, jangan lupa sholat 5 waktunya jangan pernah tinggal, ya kan. Apalagi hari ini sholat Jumat, supaya lancar, dipermudah, ya kan, segala urusan. Walaupun dunia kacau balau, semoga kalian yang di Indo juga rezeki masih tetap inilah ya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.